waktu Yusuf didoakan, ada kata-kata yang spesial tentang Yusuf. Untuk kita punya kehidupan yang penuh berkat seperti ini, bukan hanya berkatnya untuk kita sendiri, tapi sampai saudara itu mampu memberkati proyek Tuhan, sampai saudara mampu memberkati orang lain, sampai saudara mampu bahkan memberkati banyak bangsa, ada rahasianya. Orang dunia mengatakan ini sebuah kebodohan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Waktu Yusuf didoakan, ada kata-kata yang spesial tentang Yusuf. Yuk kita baca Bapak Ibu, Kejadian 49. Ayat 22 sampai ayat 25. Kejadian 49. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya kata-kata ini bagus banget. Jadi pada waktu Yakub itu sebelum mati, papanya ya, Yakub itu memanggil 12 anaknya didoakan satu-satu, diberkati. Dan ketika sampai dia memberkati Yusuf, ini kata-katanya yang luar biasa. Kejadian 49. Kita akan melihat Bapak Ibu. Nah, ini judulnya Yakub meninggal ya. Kita akan melihat di ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Sampai di sini dulu. Yusuf itu diibaratkan pohon buah-buahan yang muda. Saya bayangkan mangga Bapak Ibu. Kenapa saya bayangkan mangga, enggak durian? Karena ada ayatnya gini. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Bapak Ibu pernah ketemu banyak pohon mangga yang sampai buahnya lebat terus carangnya sampai ke jalan. Nah makanya saya bayangkan mangga, kan durian enggak pernah gitu kan. Iya toh, jadi saya bayangkan mangga. Yusuf itu diibaratkan seperti pohon yang buahnya sampai menjulur keluar, sampai melewati tembok, berarti kan melewati batas. Kalau bicara tentang berkat, maka Alkitab itu menggambarkan Yusuf itu kehidupannya itu berkatnya sampai melebihi batas. Sampai apa? Bukan hanya untuk Yusuf tapi berkatnya itu sampai memberkati orang lain. Karena setahu saya kalau pohon mangga buahnya sampai melewati tembok memang tidak ada tulisannya sih. Tapi setahu saya tetangga boleh ngambil. Loh setahu saya. Dan setahu saya pemilik juga nggak akan sampai sejahat itu terus ditulisi satu-satu buahnya, dilarang mengambil buah ini milik yang punya rumah. Setahu saya enggak pernah ketemu sampai hari ini. Setahu saya tidak ada hukum yang tertulis, tapi yang tidak tertulis mengatakan begini, kalau melewati tembok tetangga dan orang jalan boleh ambil. Setahu saya begitu ya kan. Nah artinya apa? Kehidupan Yusuf itu sampai menjadi berkat, dia bisa memberkati orang banyak sedemikian. Dan kita memang melihat Yusuf pada waktu masa kekeringan terjadi, banyak bangsa-bangsa itu diberkati oleh Yusuf dengan luar biasa. Bukan hanya orang Mesir tapi seluruh bangsa. Tapi Anda tahu untuk kita punya kehidupan yang penuh berkat seperti ini, bukan hanya berkatnya untuk kita sendiri, tapi sampai saudara itu mampu memberkati proyek Tuhan, sampai saudara mampu memberkati orang lain, sampai saudara mampu bahkan memberkati banyak bangsa. Ada rahasianya. Rahasianya di ayat selanjutnya. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya dituliskan begini. Wow keren. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Sampai segitu dulu. Walaupun pemanah-pemanah, jadi kalau Anda mau diberkati kayak Yusuf nih, hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Alkitab menuliskan begini, pemanah-pemanah mengusiknya, bahasa Inggrisnya keren Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya dituliskan begini, the archers, pemanah, have sorely grieved. Jadi pemanah-pemanah telah dengan kemarahan mereka melukai Yusuf. Pemanah-pemanah dengan marah melukai Yusuf and shot at him and hated him. Menembak dia dan membenci dia. Berarti pemanah-pemanah ini adalah orang-orang yang benci sama Yusuf.
Alkitab menuliskan dalam bahasa Inggrisnya keren, pemanah-pemanah walaupun mereka telah membenci Yusuf, menembaknya, melukainya dengan segala kebencian, karena dituliskan dengan kata segala kebencian, apa yang reaksi yang dilakukan oleh Yusuf? Anda lihat ayat selanjutnya. Namun apa Bapak Ibu? Panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Bahasa Inggrisnya lagi-lagi keren. Kalau diterjemahkan begini. Ketika pemanah-pemanah memanah, bukan akan loh, sudah memanah. Dengan kebencian, dengan amarah. Namun anak panah Yusuf, anak panah, tetap ada di tabungnya. Saudara tahu artinya? Kalau anak panah Yusuf, berarti Yusuf punya anak panah enggak? Berarti Yusuf punya kemampuan untuk memanahkan. Dan Yusuf bisa memanahkan. Tapi yang mengesankan luar biasa, anak panahnya tetap tinggal di tabungnya. Berarti diapakan? Berarti Yusuf gak bales. Berarti Yusuf gak ngelawan. Berarti Yusuf diam saja. Lalu Alkitab menuliskan, tetapi lengan tangannya kuat oleh pertolongan yang maha kuasa. Berarti gini, dia gak ngambil anak panahnya Pak. Dia gak ngambil anak panah lalu memanahkan. Tapi dia menguatkan dirinya dengan mengandalkan kepada pertolongan dan pembelaan Tuhan. Orang dunia mengatakan ini sebuah kebodohan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau hukum dunia, kalau saya dulu tampar pipi kiri, oh sini kamu pipi kiri kanan. Pantat semuanya, kepala, kaki, tak tendangin semua. Oh harus lebih jahat. Dulu Pak, dulu. Kalau Bapak Ibu lihat saya kan kalem toh. Setelah bertobat. Nah waktu saya membaca tentang Yusuf, ini orang ajaib. Panah-panah menyerang dia. Tapi dia hanya mengandalkan kekuatan dan pengharapan dari pembelaan Tuhan. Itu rahasianya Yusuf diberkati luar biasa. Anda mau diberkati? Mari kita introspeksi. Kalau ada sesuatu di hati kita, mungkin Anda bertanya, kenapa doa saya enggak dijawab? Mungkin Anda bertanya, kenapa pertolongan Tuhan belum terjadi? Sebelum kita bertanya kenapa doa saya enggak dijawab, mari kita belajar berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Yang mungkin saya salah melangkah. Kalau Anda punya orang antik, saya berdoa setelah pulang dari sini, datengin orang antik saudara. Karena orang antik saudara itulah calon-calon yang akan mempromosikan Anda. Kalau orang antik itu mertua, pulang datang pijetin, traktir makan. Lu Anda tahu artinya kalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau musuhmu minta berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau musuhmu meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Baju sama jubah itu beda kualitas. Jubah zaman dulu itu seperti kain yang tidak ada potongan, jadi kainnya itu mahal. Berarti artinya kan gini, memberi lebih. Iya toh? Jadi makin antik, berilah lebih. Dan Anda akan tahu, Anda akan melihat pertolongan Tuhan.